Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anita Kusumawati, NIM 192180091 dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Muhammadiyah Purworejo. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang subtema 2 yang ada di buku tema 4 kelas 6 sekolah dasar, di mana subtema 2 yaitu globalisasi dan manfaatnya. Mari kita langsung ke materinya. Nah, kita langsung saja ke tema 4 subtema 2 tentang globalisasi dan manfaatnya. Apa hubungan globalisasi dan listrik? Tanpa listrik, globalisasi akan menjadi susah. Kenapa? Karena kita bisa melihat hal-hal yang ada di dekat kita, contohnya seperti handphone atau yang biasa kita sebut dengan HP. Handphone membutuhkan energi yang membuatnya bisa menyala, dan energi tersebut diperoleh dari listrik. Seperti contohnya ketika kita sedang mengoperasikan sebuah HP dan ketika tiba-tiba HP tersebut mati karena daya dari baterai tersebut habis, maka kita akan mencari sumber listrik untuk mengisi daya dari baterai HP tersebut. Nah, selanjutnya di era globalisasi, semua kebutuhan manusia itu membutuhkan yang namanya energi listrik, mulai dari perkantoran, pertokoan, pabrik atau industri, rumah tangga, dan aktivitas pribadi. Contoh dalam penggunaan energi listrik di dalam perkantoran yaitu misalnya ketika seseorang sedang mengoperasikan sebuah komputer. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa komputer itu kan tidak bisa menyala jika tidak disalurkan dengan sumber listrik. Nah, dengan demikian bahwa berarti komputer merupakan benda yang membutuhkan sumber listrik. Nah, selanjutnya pertokoan. Nah, yang namanya toko tentunya di dalamnya ada yang namanya kasir. Nah, apa sih tugas kasir? Tugas kasir itu untuk menghitung atau mentotal jumlah dari belanjaan konsumen. Nah, seiring perkembangan zaman modern saat ini, banyak toko-toko besar yang sudah menggunakan yang namanya mesin kasir. Nah, mesin kasir tersebut biasanya disalurkan dengan sumber listrik. Nah, tujuan penggunaan mesin kasir juga untuk memudahkan tugas dari seorang kasir. Nah, selanjutnya pabrik atau industri. Di dalam pabrik yang sudah modern saat ini, mereka dalam membuat produksi produk-produknya dibantu dengan bantuan mesin. Nah, mesin tersebut disalurkan dengan sumber listrik karena dengan adanya mesin sangat membantu dalam proses produksi mereka seperti menghemat biaya dan waktu dan mempercepat produksi produk mereka. Nah, selanjutnya pemanfaatan sumber listrik dalam rumah tangga yaitu seperti yang kita ketahui bahwa saat ini ibu rumah tangga sudah banyak yang menggunakan bantuan mesin cuci dalam membantu mereka untuk mencuci pakaian. Nah, mesin cuci juga merupakan benda yang harus disalurkan dengan sumber listrik supaya bisa digunakan. Nah, kemudian juga ada ketika ibu rumah tangga menyetrika baju yang kusut. Nah, setrika listrik juga suatu benda yang membutuhkan sumber listrik ketika untuk bisa digunakannya. Nah, selanjutnya pemanfaatan sumber listrik di aktivitas pribadi yaitu misalnya ketika seseorang sedang menyalakan kipas angin. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa kipas angin itu kan benda yang jika ingin digunakan itu harus disalurkan dengan sumber listrik supaya bisa menghasilkan angin. Nah, selanjutnya ada juga ketika seseorang sedang menonton televisi. Nah, televisi tersebut juga suatu benda yang dalam supaya menghasilkan gambar, bunyi, dan suara itu harus disalurkan ke listrik. Nah, selanjutnya untuk menghindari dampak dari pemanasan global yang disebabkan oleh pemborosan energi yang dapat mengancam manusia, maka kita harus melakukan yang namanya penghematan listrik. Nah, apa sih dampak dari pemborosan energi? Dampaknya yaitu meningkatnya suhu global yang menyebabkan perubahan-perubahan sebagai berikut. Yang pertama, naiknya permukaan air laut, yang kedua meningkatnya suhu bumi, dan yang ketiga hilangnya gletser. Selanjutnya, benda yang memanfaatkan energi listrik yaitu
di sini saya hanya mengambil beberapa dari benda-benda yang ada, karena seperti yang kita ketahui bahwa benda yang memanfaatkan energi listrik itu sangat banyak sekali ya. Di sini saya hanya mengambil televisi, setrika listrik, lampu, kulkas, senter, dan kipas angin. Nah, selanjutnya televisi. Televisi dalam energi listriknya, perubahan bentuk energi yang terjadi ketika televisi dihidupkan adalah energi listrik berubah menjadi energi cahaya, energi bunyi, dan energi panas. Nah, selanjutnya setrika listrik. Pada setrika, energi listrik yang diserap diubah menjadi energi panas. Energi panas tersebut yang nantinya dapat menghaluskan pakaian yang kusut. Nah, selanjutnya lampu. Energi listrik diubah menjadi energi cahaya yang dapat menerangi. Nah, misalnya ketika suatu tempat yang tidak ada penerangan atau tidak ada lampu, ketika dipasang lampu sehingga tempat tersebut akan menjadi terang karena diterangi oleh cahaya dari lampu tersebut. Nah, selanjutnya kulkas. Perubahan energi pada kulkas, energi listrik menjadi energi kinetik, yaitu pada pompa kompresor yang menggerakkan refrigeran atau cairan pendingin, misalnya freon yang menyerap panas dan mendinginkan kulkas. Sehingga seperti yang kita ketahui bahwa segala sesuatu makanan yang dimasukkan ke dalam kulkas, maka makanan atau minuman tersebut akan menjadi dingin. Dan ketika air dimasukkan ke dalam freezer, maka air tersebut akan membeku menjadi batu es, seperti itu. Nah, selanjutnya senter. Sama halnya dengan lampu, energi listrik pada senter diubah menjadi energi cahaya. Nah, seperti yang biasa kita lakukan, bahwa ketika kita berjalan di tempat yang gelap kemudian kita menggunakan senter, maka jalan yang tadinya gelap akan terlihat menjadi terang, seperti itu. Nah, selanjutnya kipas angin. Energi listrik pada kipas angin diubah menjadi energi gerak. Energi gerak tersebut akan menggerakkan kipas dengan kencang, sehingga kipas angin dapat menghasilkan udara yang sejuk. Nah, contoh budaya hemat listrik yaitu memilih peralatan yang hemat energi. Contohnya yaitu dengan mengganti lampu pijar dengan lampu yang hemat energi atau biasa kita sebut dengan lampu LED. Nah, yang kedua, memahami lingkungan sekitar. Contohnya, jika menjadi orang terakhir di suatu ruangan atau tempat, maka kita harus memastikan bahwa semua peralatan listrik yang ada di tempat atau ruangan tersebut sudah mati. Nah, listrik merupakan sesuatu yang sangat penting dan tidak dapat dihindarkan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya seperti kita menyalakan kipas angin, mencuci pakaian dengan mesin cuci, menyetrika dengan setrika listrik, kita menonton TV, dan kita menghidupkan sebuah lampu. Nah, selanjutnya rangkaian listrik yaitu gabungan komponen-komponen listrik yang dihubungkan pada sumber tegangan sehingga memiliki fungsi tertentu. Nah, pada kali ini saya akan mempraktekkan membuat percobaan, yaitu membuat rangkaian listrik. Nah, alat dan bahan untuk membuat percobaan rangkaian listrik yaitu 4 buah baterai 1,5 volt, kabel, saklar, kardus, lem, 2 buah lampu, dan plaster. Nah, di sini saya sudah menyiapkan percobaan rangkaian listrik. Di sini saya menggunakan baterai 1,5 volt sebanyak 4 baterai dan kabel dan 2 buah lampu. Dan di sini saya menggunakan saklar dan untuk alasnya saya menggunakan kardus. Baterai memiliki sel elektrokimia yaitu kutub positif yang di sini dan kutub negatif atau anoda yang ada di sini. Nah, baterai bisa menghasilkan listrik jika kutub positif dan kutub negatif dihubungkan dengan pengantar arus listrik seperti kabel. Nah, seperti ini. Kemudian arus listrik yang dihasilkan dari baterai berasal dari reaksi kimia di dalam baterai itu sendiri. Ketika baterai dihubungkan dengan rangkaian eksternal, elektron berpindah sebagai ion sehingga baterai akan mengalirkan arus listrik. Nah, ini cara kerjanya seperti ini. Nah, ketika saklar ditekan tombol on-nya, maka lampu akan menyala. Nah,
kesimpulan dari materi yang sudah saya sampaikan bahwasanya listrik dengan globalisasi itu memiliki hubungan yang sangat erat, di mana tanpa listrik globalisasi akan menjadi sulit atau susah. Semua kegiatan, semua kebutuhan manusia kebanyakan itu menggunakan barang-barang yang melibatkan sumber energi listrik. Walaupun demikian, kita juga harus melakukan penghematan dalam penggunaan energi listrik, di mana kita melihat dampak-dampak dari pemborosan energi listrik itu sangat membahayakan kehidupan kita sebagai manusia. Misalnya naiknya permukaan air laut dan hilangnya gletser. Nah, itu sangat membahayakan kehidupan kita sebagai manusia. Nah, kita juga harus menjadi orang yang bijak dalam memilih peralatan yang menggunakan sumber energi listrik, seperti misalnya kita mengganti lampu pijar dengan lampu LED yang merupakan lampu hemat energi. Dan kita juga harus menjadi atau belajar menjadi orang yang peka, dimana saat kita berada di suatu ruang sebagai orang terakhir di suatu tempat atau suatu ruangan, kita juga harus memastikan bahwa semua peralatan yang menggunakan sumber energi listrik sudah mati. Nah, saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.